Dimsum full dada ayam dan pembungkusnya ini pakai sawi putih. Itu tetap juicy, tetap bertekstur, yang lagi defisit kalori, ini pas banget. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin dimsum full dada ayam ya. Tapi tenang aja, nggak bakalan seret nih. Cocok banget buat kalian yang lagi defisit kalori ya, yang lagi mau diet tapi nggak bisa makanan-makanan yang terlalu seret. Jadi perlu yang tetap enak, tetap medok. Nih kalian cobain resep ini ya. Jadi dimsumnya ini juga aku bentuknya itu siomay dan pembungkusnya ini pakai sawi putih. Sawi putihnya tipis, jadi tetap adonan dagingnya yang lebih dominan. Tapi kalau pembungkusnya pakai pembungkus siomay biasa juga bisa. Dan resep ini juga bisa banget buat jadi frozen food ya, buat kalian nyetok untuk snack, untuk bekal, ini pas banget. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Ini untuk dagingnya, ini pakai full dada ayam yang sudah digiling. Lalu ini aku pakai putih telur, ini aku pakai agak banyak ya, supaya tinggi protein dan juga nanti tekstur dada ayamnya tuh dia nggak seret. Lalu bawang putih ya, bisa yang mentah kayak gini atau kalau kalian nyetok garlic oil juga itu bisa dipakai. Saus tiram, minyak wijen, air dan juga sedikit tepung tapioka ya sebagai pengikat. Lalu di sini aku akan pakai jamur juga. Ini aku pakai jamur kancing putih ya. Selain buat tambahan sayur juga dia yang akan bikin nanti tekstur dari si dimsum dada ayamnya ini dia nggak seret ya. Jadi kayak ada cangki-cangkinya gitu. Untuk wortel dan juga daun bawang ini opsional ya. Wortelnya kalian bisa ganti pakai labu siam. Daun bawangnya juga kalau mau di skip nggak masalah. Oh ya, ini supaya tekstur adonan siomaynya tuh lebih membal, ini aku suka tambahin juga sama baking powder. Tapi kalau kalian lagi nggak ada baking powder, ini bisa di skip juga nggak apa-apa ya. Kita udah pakai putih telur sebagai pengenyalnya juga. Nah, untuk si isian dimsumnya itu sebenarnya kalian bisa bungkus pakai apa aja. Mau pakai kulit tahu, mau dijadiin pangsit dan lain-lain bisa. Di sini aku mau bentuk siomay yang pembungkusnya aku pakai sawi putih ya. Kalau kalian mau pakai kulit siomay biasa juga nggak masalah. Jadi ini pilih salah satu aja. Pertama ini kita siapkan dulu untuk jamurnya ya. Aku potong jamurnya ini dia kotak-kotak tapi agak besar-besar. Karena nanti pada saat udah dimasak juga dia akan menciut. Selain jamur kancing putih kayak gini, kalian kalau misalnya mau pakai jamur lain, misalnya jamur shiitake atau mau jamur shimeji itu juga masih bisa. Nah, si jamurnya ini kita mau matengin dulu ya supaya ngeluarin airnya juga. Dengan cara ditumis dengan sedikit minyak. Atau kalau kalian bener-bener lagi ngurangin minyaknya mau di skip nggak apa-apa ya. Langsung aja kalian tinggal tumis di wajan anti lengket kayak gini. Nah, ini untuk masak jamurnya cukup sampai layu aja ya, nggak usah sampai hitam, nggak masalah. Nanti kalau udah dingin bisa kita pakai untuk campur ke adonannya. Selanjutnya ini untuk dada ayamnya, tahap pertama kita akan aduk dulu dengan bumbu-bumbu. Mulai dari garam, gula kalau kalian mau pakai gula yang low kalori juga bisa. Kaldu jamur bubuk, bisa diganti kaldu ayam bubuk juga. MSG opsional dan juga ini aku tambahin dengan lada putih. Ini kita perlu aduk dulu sampai lengket, supaya nanti tekstur dada ayamnya ini lebih kenyal walaupun kita nggak tambah banyak tepung. Nah, kalau udah lengket kayak gini baru kita campur dengan bahan lainnya. Mulai dari bawang putih, ini aku pakai bawang putih fresh ya, tinggal kita parut. Kalau kalian nggak mau pakai bawang putih fresh, bisa pakai garlic powder atau bisa juga pakai garlic oil ya, yang kayak bawang putih dicop terus ditumis sampai kering. Nah, itu tinggal dimasukin aja. Wortelnya juga sama, ini aku mau parut. Selain pakai wortel, kalian kalau mau ganti pakai labu siam juga bisa. Daun bawang ini aku pakai dikit doang ya, supaya ada warna hijau-hijaunya. Sebenarnya kalau untuk siomay itu daun bawang enak ditumis dulu ya, ditumis dulu atau enggak disiram minyak panas. Jadi aromanya tuh lebih matang ya pada saat dikukus. Tapi karena resep ini ngurangin minyak, jadi kita masukin aja langsung kayak gini. Gak usah banyak-banyak, nggak masalah. Putih telur masuk, air ini juga masuk. Kalau kalian suka tekstur yang lebih padat, airnya boleh di skip, nggak masalah. Saus tiram, minyak wijen, dan juga tumisan jamurnya tadi ini kita masukin ya. Ini tinggal kita aduk rata aja. Jangan khawatir pertama kalian ngaduk memang kelihatannya tuh agak encer, tapi ini diaduk terus saja. Nah, sampai semuanya tuh kelihatan menyatu kayak gini. Setelah merata, ini baru kita masukkan tapioka dan juga baking powdernya ya. Kalau udah, ini udah siap dibentuk dan dimasak.
Tapi kalau aku kadang bikin siomay, aku masukin dulu ke dalam kulkas ya, supaya si adonannya tuh dingin, jadi dia lebih gampang dibentuk. Sambil nunggu adonannya lebih ngeset, ya ini kita akan kukus dulu sawi putihnya sebagai pembungkus. Untuk kukusnya nggak usah lama-lama, yang penting sawi putihnya ini dia layu, jadi lebih mudah dibentuk ya. Cukup sekitar 3 menit, kalau udah tinggal kita angkat dan dinginkan sebentar. Nah kalau kalian pernah bikin sawi gulung ya, itu kan si sawi sama isiannya tuh dia sama-sama berasa. Nah di sini aku bikin siomaynya itu dia dibungkus pakai sawi tapi tetap adonan siomaynya yang menonjol ya. Jadi kita perlu sawinya ini lebih kecil. Caranya ini 1 lembar ukuran sedang kayak gini. Ini kita buang dulu yang bagian putihnya. Nah kalau udah ini tinggal kita bagi 2 si sawinya. Kalau lembaran sawi putihnya lebih besar mungkin kalian bisa bagi 3 atau bahkan 4. Nah untuk cara ngebungkusnya, jadi si sawinya tuh kita lebarin, kita taruh si adonan dimsum dada ayamnya ini di bagian yang ujung, yang batang ya, bagian yang batang. Nah jangan lupa taruh isiannya juga ini yang banyak, supaya si sawinya juga dia nggak overpower. Nah kalau udah tinggal kita gulung aja kayak gini, sisa daun sawinya tinggal kita taruh di bawah. Terus kita berdiriin, bagian atasnya kita ratain sambil ditekan-tekan supaya bentuknya tuh kayak siomay. Ini aku ulangin, jadi si adonan dimsum dada ayamnya ini kita pakai agak banyak, taruh di ujung yang bagian ada batang warna putihnya. Terus tinggal kita gulung aja, kalau ada lebih lembaran daun, ini tinggal kita taruh di sebelah kirinya ya. Terus kita berdiriin, diratain pakai tangan kayak gini. Tuh ya, jadi kalian bisa lihat ini lapisan sawinya juga tipis banget. Jadi experience makan siomaynya tuh dia masih dapat ya, beda sama si sawi gulung. Aku juga by the way pernah share resep sawi gulung, itu kalian bisa coba juga. Nah kalau yang konsepnya sawi gulung tuh kan dia lebih berasa si sawinya juga ya. Nah kalau udah ini tinggal kalian bentuk aja sampai selesai. Dan aku mau garnish pakai sedikit parutan wortel supaya lebih mirip lagi sama siomay ya. Ini tinggal kita kukus kurang lebih 7-8 menit atau sampai matang. Nah ini adonannya aku sisain, kalian bisa jadiin isian pangsit, lumpia, dan lain-lain. Ya ini aku bikin kayak bentuk pangsit gitu. Kalian bisa rebus atau bisa juga dimasak kayak gyoza ya. Menggunakan air dan juga sedikit minyak, terus dipanggang sampai bawahnya kering. Oh ya untuk resep siomay-siomay lainnya, by the way aku udah sering banget share. Mulai dari siomay Hongkong ala restoran dimsum ya, atau siomay ayam udang juga itu ada yang lebih kenyal ya. Atau kalian kalau mau siomay ikan tenggiri ya beserta si saus kacangnya juga aku udah pernah share ya. Nah untuk cocolannya kalian pakai saus sambal, mau pakai chili oil juga boleh. Tapi kalau kalian mau yang lebih rendah kalori itu tinggal dicocol aja pakai light soy sauce ataupun pakai cuka hitam ya. Buat yang suka pedas tinggal ditambahin irisan cabai rawit. Ini walaupun pakai full dada ayam ya, tapi kalau kalian makan tuh tetap juicy, tetap bertekstur ya, jadi kayak makan siomay udang gitu kan. Dan pastinya nggak seret sama sekali. Terus buat kalian mungkin yang pernah bikin kayak dumpling atau sawi gulung ya, ini karena kita pakai sawinya tuh cuma sedikit, jadi menurutku dia lebih berasa isinya ya, jadi lebih mirip lagi sama experience makan siomay. Buat kalian yang mau pakai kulit siomay kayak biasa juga silahkan ya, karena biasa karbohidratnya juga nggak terlalu tinggi ya, itu bisa disesuaikan sesuai selera. Dan kalau buat nyetok di freezer dalam keadaan udah mateng kayak gini. Oke kalau gitu thank you for watching, jangan lupa kalori cook tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.